الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن وافق عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضا من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di taman daripada taman surga dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan pada pembahasan bab tentang babul muraqabah, bab tentang dalam pengawasan. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-7 dari babul muraqabah. Alhamdulillah, hadis yang ke-6 sudah kita baca. Meskipun hadisnya cukup panjang, dalam 3 pertemuan kita sudah menghabiskan untuk membahas atau mengkaji hadis yang ke-6 dari babul muraqabah. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sabi' an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها والله أعلم. Hadis yang ke-7 dari babul muraqabah ini datangnya dari An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nah, di sini dijelaskan Abi Ya'la Shaddad bin Aus ini adalah wa huwa ibnu akhi Hasan bin Thabit, saudara, anak dari saudaranya Hasan bin Thabit. Kita kenal dia juga seorang hadis atau rawi hadis. Al-jami' bainal ilmi wal amal wal ilm. Nah, beliau ini memang terkenal. Beliau adalah salah seorang yang memiliki bukan saja ilmu yang banyak, akan tetapi ini dikatakan al-jami' bainal ilmi wal amal wal ilm. Dia ilmunya ada dan juga diamalkan. Nah, ini yang menjadikan beliau ini salah seorang muhaddis yang memiliki kesempurnaan bukan saja dalam bidang ilmu, tapi dalam amal perbuatan pun dia buktikan. Sehingga dia bukan hanya sekedar mengajarkan orang, tapi dia juga menjadi contoh untuk orang lain agar mengikuti apa yang dia lakukan. Maka di Palestina, Abi Ya'la ini wafat atau meninggal di Palestina, sanah saman wa khamsin, tahun 58, pada usia berapa? Wa huwa ibnu khamsa wa sab'ina sanatan, pada usia 75 tahun. Jadi usianya lumayan panjang. Beliau wafat pada usia berapa? 75 tahun. Wa qala al-musannif fi tahdhib, dalam kitab
ya At-Tahdzib yang dikarang oleh pengarangnya itu beliau katakan mata di Baitul Maqdis, ya beliau wafat atau meninggal tepatnya di mana? Di Baitul Maqdis, ya yang sekarang menjadi rebutan Zionis Israel, ya. Jadi di Palestina itu ada namanya apa? Baitul Maqdis, artinya bait itu ada rumah atau tempat, al-Maqdis artinya yang suci. Tuh. Qabrahu bi zahir babir rahmah, ya. Tuh. Jadi makamnya atau kuburan nih Abi Ya'la Shaddad bin Aus ini, ya, di suatu pintu yang namanya pintu Ar-Rahmah. Jadi kalau bapak atau ibu yang pernah ya ziarah ke Palestina pasti tahu nih, ya ada suatu pintu tuh di Baitul Maqdis namanya Babur Rahmah, ya beliau tepat dimakamkan di pintu itu tuh. Ya, sama seperti nama pintu yang ada di mana? Di ya Baitul Al-Haram, baik di Mekah ataupun di Madinah. Jadi abadikan nama-nama pintunya kan, ya. Tapi kalau di Mekah atau Madinah itu nama-nama siapa itu? Nama para raja, ya, gitu. Baik. Ruya lahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsuna hadisan. Ya, ada 50 hadis, ya, yang beliau langsung dengar dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhraja lahu hadisaini, ya, tuh dah dikeluarkan ya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya hadis yang sahih aja nih, ya yang disebutkan, ya. Infarada bi hadima al-Bukhari, ya ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari-nya saja, ya, atau wabil akhar Muslim, dan juga ada yang diriwayatkan oleh Imam siapa? Imam Muslim saja, ya. Nah, ini sebanyak berapa? 50 hadis, ya. Jadi terkenal juga beliau ini, ya, orang yang memiliki kepiawaian dalam ilmu dan amal, ya, bukan saja ilmu saja atau amal saja, tapi penggabungan antara ya ilmu dengan perbuatan, ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi bersabda, al-qayyisu, ya, al-qayyis di sini maksudnya apa? Al-aqil, ya, orang yang berakal. Bahkan ada salah satu ulama menjelaskan al-qayyis di sini al-mahir, ya, orang yang pintar, ya, orang yang cerdas, ya. Jadi di sini versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berakal atau orang yang cerdas itu, ya, bukan orang yang pangkat atau jenjangnya tinggi, bukan, ya, tuh. Lah siapa yang dikatakan orang yang cerdas itu menurut versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mandana, ya, nafsahu, ya, dia selalu apa? Menjaga dirinya, ya. Jadi dirinya ini dia jagain, ya, nggak mau terjerumus ke dalam sesuatu yang akan mengakibatkan suatu dosa, ya, atau mengakibatkan suatu maksiat, ya. Dijaga dirinya. Nah, dia jaga dirinya ini bukan saja dalam bentuk perbuatan, ya, dia jaga dirinya dari memakan sesuatu yang haram, ya, jangankan sesuatu yang haram, kadang sesuatu yang syubhat. Ya, apa sih syubhat itu? Sesuatu yang tidak jelas, ya, yang belum jelas kehalalannya tuh, ya, selalu dia jaga dirinya, ya. Jangankan dia melakukan suatu perbuatan yang haram, yang makruh saja, ya, orang yang cerdas itu dia selalu jaga dirinya, kalau bisa jangan, ya. Ini bagaimana nih? Ya kan, kalau versi kita kan orang yang cerdas itu ketika akan mendapatkan suatu jabatan, ya, dengan membayar berapa ratus juta pun dia mau, yang penting dapat apa? Jabatan, kan begitu.
Ya, tapi buat orang yang cerdas menurut versi Nabi itu bukan orang yang kayak gitu. Ya, justru orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai itu, ya, dia selalu bisa menjaga dirinya, ya, berhati-hati. Kalau itu dia sadar apa? Allah selalu mengawasi dia. Dan kita lagi babul muraqabah, ya, dalam pengawasan, ya. Nah, ketika dia sadar, ya, bahwa dirinya ini diawasi, dilihat, ya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar dia selalu apa? Berhati-hati, dia jaga dirinya. Ya, makanya ini buat kita ini, ya, kan tingkatan itu yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ya, ihsan itu apa sih katanya? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, itu. Orang ihsan itu Bapak Ibu sekalian, ya, kedudukan yang tinggi ini dia menyembah Allah. Ya, dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa innahu yarahu. Fa innahu yaraka. Ya, seandainya dia itu melihat siapa? Melihat kamu. Ya, tahu kalau Allah selalu apa ya? Mengawasi dan melihatnya. Ya, fa in lam takun, ya, tarahu, sekalipun kamu wahai manusia tidak melihat langsung Allah, kan tapi siapa? Fa innahu yara. Allah pasti apa? Melihat kamu. Ya, makanya dia selalu berhati-hati. Tuh. Ya, ini orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai, dia selalu menjaga apanya? Dirinya. Ya, dari segala sesuatu yang menyebabkan ya perbuatan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah apakah dia hanya menjaga dirinya? Ya, tidak cukup. Ya, wa amila lima ba'dal maut. Ya, dia melakukan suatu amal. Dia melakukan suatu pekerjaan yang dia yakin pekerjaan atau perbuatan yang dia lakukan itu bakal dibawa mati nanti. Ya, jadi setelah dia meninggal dia yakin ini yang bakal menjadi bekal saya yang perlu saya bawa nanti saat kami meninggal dunia. Tuh. Ya, jadi bukan bekal-bekal yang sifatnya keduniaan. Ya, kan kita sadar Bapak Ibu sekalian, kita yakin berapapun mobil yang kita punya di dunia tak bakal kita bawa ke kuburan. Ya, ada satu mobil dibawa ke kuburan? Enggak ada. Ya, sebagus apapun, semewah apapun rumah yang kita miliki di dunia, kita bawa nanti kubur. Agak. Ya, ditanya malaikat munkar nakir dalam kubur. Tidak. Ya, secantik apapun istri yang kita punya mau dibawa ke kuburan. Dalam kubur enggak mau. Ya, sepintar apapun anak, ya, serajin apapun anak, setaat apapun anak, enggak akan kita bawa nanti. Ya, tapi kita bakal dimintai apa? Pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Hatta kita min aina iktasabahu wa fima anfaqahu kata Nabi. Ya, harta yang kita punya, ya, dari mana kamu dapatin? Ya, wa fima anfaqahu, dan kemana engkau belanjakan tuh harta kata Nabi. Ya, tentang anak akan ditanyain gimana engkau mendidik anak kamu. Ya, tentang jabatan apa yang kau gunakan saat kau menjabat sebagai seorang pejabat. Ya, orang kaya apa yang kau lakukan saat kau menjadi orang kaya. Kesemuanya itu akan menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia selalu melakukan suatu amal atau perbuatan, ya. Tuh kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, melakukan suatu amal perbuatan untuk bekalnya dia nanti dibawa mati. Tuh. Ya, kira-kira yang bakal dibawa mati buat kita bekal amal soleh apa amal toleh? Amal soleh apa amal toleh? Soleh. Ya, dibedakan dikit Pak antara short dengan to. Amal soleh atau amal toleh. Soleh baik, toleh kagak baik. Ya, jangan namain anak toleh. Ya. Anak toleh, berarti anak itu bakal jadi baik gitu. Ya.
Namanya anak yang bagus, soleh, jangan toleh. Ya, siapa namanya tahu? Toleh. Siapa namain? Abah. Nah, bapaknya nggak ngerti itu. Ya, namanya anak toleh, jangan. Tuh. Tuh, ya versi Nabi. Ya, yang dikatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menjaga dirinya dan dia melakukan amal yang dia yakin amal itu bakal dibawa setelah mati nanti. Tuh, ya. Wal ajizu, tapi sebaliknya kata Nabi, al ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, ya, orang yang pendir. Kata Nabi itu siapa? Man atba'a nafsahu hawaha. Tuh, dia selalu mengikuti ajakan hawa nafsunya. Pak, yang namanya kita hidup di dunia, Bu, itu semua ada dorongan nafsu. Ya, siapa sih yang nggak pengen nafsu kita jadi orang kaya? Pengen nggak kita jadi orang kaya? Pengen. Ya, siapa sih yang nggak pengen punya ini, punya itu? Ya, itu semua adalah apa? Nafsu. Ya, jangankan jauh-jauh bapak-bapak sekalian, jujur saya tanya, bapak pengen nggak nikah lebih dari satu? Setiwan aja, iya betul katanya. Ya kan? Itu dorongan apa tuh kira-kira? Nafsu. Ya. Tapi kita harus sadar, yang namanya dunia ini tidak akan bisa memuaskan kita. Ya, sekaya apapun harta yang kita punya, nggak bakal kita merasa puas dengan harta yang ada di dunia. Ya, berapa kali pun laki-laki dia menikah 1, 2, 3, 4, yakin saya nggak bakal puas. Ya, tuh udah 4 pengen ganti yang lain, 5, ya, yang harus ceriin maksud saya. Ya, ganti pengen lagi yang baru, itu pasti akan adanya apa? Dorongan hawa nafsu. Ya, nah orang yang mengikuti ya keinginan hawa nafsunya ini nih, kata Nabi termasuk ke dalam kategori al-ajiz. Ya, orang yang apa? Yang lemah, orang yang bodoh, orang yang pendir kata Nabi itu. Kalau dia selalu mengikuti apanya? Hawa nafsunya. Ya, emang Pak, yang namanya ajakan nafsu nggak ada yang nggak enak. Ya, yang namanya godaan setan, saya yakin nggak ada yang nggak enak. Di depan mata kita yang nggak enak nggak ada. Ya, semua godaan setan itu, ya, yang diberikan kepada kita itu sesuatu yang apa? Yang enak. Bapak pernah nggak ada godaan nafsu yang nggak enak, pernah? Ada nggak? Ya, itu semua godaan. Ya, tuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu mengatakan kepada kita, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, tuh yang namanya nafsu jiwa manusia itu selalu cenderung untuk melakukan apa? Kesalahan, dosa. Ya, kira-kira siapa sih itu yang selalu ngajakin kita untuk berbuat dosa atau maksiat? Setan. Ya kan? Kenapa? Karena setan itu kata Nabi, wa inna syaitana la yajri majrad dam. Ya, setan itu selalu menggoda kita, itu mengikuti aliran darah kita. Ya, jadi di mana ada yang namanya setan itu dia selalu godain kita. Pak, Bu, jangan kita kira di masjid enggak ada setan. Banyak setan enggak di masjid? Mana? Kelihatan. Ya, tuh. Dia selama kita darah masih mengalir, ya, masih hayat di kandung badan, dia selalu terus menggoda tuh Pak. Ya, tuh, ayo dah, ya, cari duit yang banyak, ya, terus jadi orang kaya, punya kontrakan berapa pintu, ya kan, jadi juragan kontrakan, jadi bandar, punya ATM gedor banyak, ya, itu godaan. Duitnya dari mana? Cari aja dah, ya, dari mana yang penting lu punya duit. Ya kan? Tuh, kompak lagi membini, ya Bang, gimana kayak caranya lo ngerampok ya? Kan itu dorongan siapa itu? Setan. Berarti itu setannya berupa siapa? Berupa manusia. Manusia itu ya, siapa itu manusia yang selalu di hadapan kita? Tidur bareng, makan bareng, bahkan mandi bareng. Ya, berupa istri menjelma menjadi istri kita. Itu kan godaan coba. Ya, nafsu.
Ya, inna nafsal ammaratun bisu. Jangan sampai. Ya. Makanya dalam sebuah hadis kan seringkali saya ulang, yang namanya kita berjuang melawan hawa nafsu itu, ya, itu perjuangan lebih berat ketimbang kita ngadepin musuh yang sangat kuat. Ya, tuh. Makanya Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, ketika Nabi selepas perang bersama para sahabat yaitu perang Badar, ya, Nabi mengatakan, ya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru aja selesai berjihad atau berjuang, ya, apa itu? Dari jihad atau berjuang yang kecil, kita akan menghadapi perjuangan yang lebih besar lagi. Ya, para sahabat ketika Nabi berbicara atau ngomong seperti itu, ya, selepas menghadapi perang Badar yang begitu dahsyat, Nabi bilang itu perang yang kecil. Ya, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah? Ya, apa yang kau maksud dengan jihad yang besar ya Rasul? Nabi menjawab, jihadun nafsi. Ya, jihad atau berjuang melawan hawa nafsu. Coba Pak, godaan, ya, nggak ada yang namanya godaan setan yang kagak enak, jangan jauh-jauh lah Pak, ya, bapak-bapak meskipun udah nikah ketika jalan sama cewek yang ada itu godaan apa itu? Ceweknya cakep bukan nenek, ya, kira-kira godaannya enggak? Ada, hah? Oh, janda pirang bahasa itu, ya, tuh, ada godaan, ya. Meskipun kita udah punya bini, bukan bapak-bapak aja, ibu-ibu juga sama. Ya, dia punya laki, ngelihat laki di jalanan gantengnya, mengalahkan kegantengan lakinya di rumah. Kira-kira apa? Ya, pengen juga. Ya, bukan semua laki-laki, perempuan pun demikian, manusiawi. Ya, tapi kita harus punya yang namanya filter. Ya, kita harus punya yang namanya penyaring. Ketika kita nih kaum bapak udah punya istri, melihat perempuan wanita yang bukan mahram kita, Nabi suruh betul basar. Ya, tundukkan pandangan kita. Ya, apa yang dimiliki oleh perempuan cantik yang kita lihat di jalanan, semuanya ada yang dimiliki kita. Ya, pikiran gitu aja udah. Ya, begitu juga orang perempuan melihat laki ganteng di jalanan, berpikiran betul basar bu, tundukkan pandang. Katakan dalam hati kita apa yang dimiliki kita laki ganteng, laki gue juga punya semua. Ya, mau dia artis, mau dia seorang pejabat, mau dia seorang apa itu, saudagar, orang kaya. Ya, itu semua itu bukan apa? Bukan hal yang apa menjadi idamanku. Begitu juga yang namanya seorang wanita, ya, wanita ini, ya, yaitu wanita yang soleh, dia tidak akan mengharapkan apa-apa, ya, yang ada di dunia, tidak akan mengharapkan harta yang melimpah, tidak, karena dia sadar dia adalah merupakan, ya, perhiasan yang paling mahal. Ya, karena Nabi sudah katakan, ad-dunya mata, ya, dunia ini adalah apa? Perhiasan. Wa khairu mata'iha apa? Al-mar'atu salih. Ya, sebaik-baik perhiasan yang mahal itu kata Nabi al-mar'atu salihah. Jadi ibu-ibu ini lebih mahal daripada berlian bu. Ya, ibu-ibu yang soleh lebih mahal daripada apa itu? Intan mutiara yang mahal harganya. Kenapa? Karena ibu-ibu yang soleh adalah apa itu? Perhiasan yang paling indah. Tuh. Ya, dan itu yang akan menjadi kekal abadi, dia akan bawa. Ya, jadi, ya, jangan kita menjadi orang-orang yang menjadi budak nafsu kita. Ya, kita punya diri Pak, tapi jangan dijadiin budak sama nafsu kita. Ya, apa yang pengen sama nafsu kita ikutin. Ya, pengen ini kita ikutin, pengen itu kita ikutin, bukan yang begitu. Ya, jangan kita sekali lagi saya katakan dijadiin budak sama nafsu. Ya, kalau udah namanya judulnya budak, berarti dia ngapain? Nurut aja. Ya, disuruh ano dia ikut, ya, disuruh ano dia mau. Ya, itu berarti orang udah apa? Menjadi budak nafsunya dia sendiri. Pak, penyesalan ada di belakang. Ya, tidak ada yang namanya penyesalan itu ada di mana? Di depan.
Ya, enak memang tadi saya katakan di awalnya enak, tapi nanti ya di akhirnya endingnya itu nggak akan kita merasakan suatu kenikmatan. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, Allah katakan dan tidaklah kehidupan dunia melainkan apa? Mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Ya, kenikmatan yang bohongin. Nikmat sekarang tapi hilang, Pak. Ya, kita nikah dulu enak tak? Ya, sekarang udah makin tua, sama gak dulu rasanya? Sama gak bang? Oh, enggak katanya. Ya kan? Ini kenikmatan dunia tuh Pak. Ya, ada waktunya. Ya, tapi kenikmatan yang kekal abadi nanti di akhirat surganya Allah tidak akan ada si bekasnya. Ya, tidak akan meninggalkan sesuatu yang tidak enak. Kapan nanti di akhiratnya Allah kita bisa berkumpul di surganya dengan penuh kenikmatan-kenikmatan yang terus menerus tidak akan pernah putusnya. Coba ya. Nah, ketika ada orang yang dia selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, ya, dia selalu harap sesuatu dari Allah, pengen jadi orang pintar, belajar kagak mau, ya, pengen masuk surga tapi berbuat maksiat mulu, ya, pengen sesuatu yang baik dari Allah, minta rezeki, minta itu, nggak sadar kalau rezeki punya Allah, ya, tapi nggak mau ibadah, salat kagak, puasa kagak, ya. Nah ini bagaimana? Ya, ngarep doang, harapan yang namanya harapan pemesan kosong. Ya, tuh dia minta kepada zat yang memiliki segala sesuatu, tapi dia nggak mau ikutin apa yang ya diinginkan oleh Allah. Allah cuma minta kepada kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dah, ya, tuh tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali agar apa sih? Mau beribadah, mau menyembah aku. Ya, nggak dipaksain sama Allah sih enggak. Allah nggak paksain, ya. Nyembah gue kalau nggak nyembah mau kasih rezeki, ada kayak gitu? Nggak ada. Ya, Allah hanya membuka jalan. Ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok yang bakal masuk surga, ada juga kelompok yang bakal masuk neraka. Wa minhum mu'min wa minhum kafir. Ya, ada nanti orang yang beriman, ada juga orang yang kafir. Karena kita harus sadar Pak, dunia ini hanya dua pilihan. Ya, dunia ini adalah pilihan. Ya, benar, salah. Ya, bukan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda banyak. Ya, ini cuma dua pilihannya. Ya, benar atau salah. Baik berarti kita benar, ya, salah berarti kita buruk, neraka nanti yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, nah ini jangan kita mengikuti hawa nafsu kita, tapi kita tamanna Allah, ngarep sama Allah, pengen surga, pengen ini, malu kita Pak. Ya, kita pengen surga Firdaus, tapi kita nggak beramal sesuai dengan syarat yang akan Allah minta. Kalau kamu masuk surga Firdaus harus gimana? Ya, kita coba kita lihat syair daripada Abu Nuwas kan, dia selalu berkata, ilahi lastu bil firdausil a'la. Ya, Tuhanku nggak pantas bagiku, kata ya si Abu Nuwas ini, surga Firdaus bagiku nggak pantas. Ya, wala aqwa 'ala naril jahimi. Begitu juga kalau engkau masukkan aku ke dalam neraka jahim, nggak kuat. Ya, makanya beliau katakan, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Terimalah taubatku dan ampunlah segala dosaku. Kata siapa? Abu Nuwas. Dia sadar kalau dia itu masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Ya, gitu. Kita kan kadang nggak sadar dosa banyak, pengen minta sesuatu banyak sama Allah. Harusnya kita apa dong? Malu dong. Ya, jangan jauh-jauh Pak, logikanya aja Pak. Kita punya salah sama orang, ya, sama si A contohnya, tahu datang minjem duit, malu gak gitu? Malu Pak. Kalau nggak malu namanya buka tembok. Ya, lalu banyak salah mungkin datang minta duit atau minjem duit, mana ada? Kan begitu. Ya, Allah pun demikian.
Kalau kita Allah saya nggak punya sifat kayak gitu, harusnya kita yang malu. Ya, lah ibadah gue masih begini, ya pengen minta pengen minta itu, harusnya gue malu ah. Tuh, penuhi syarat-syaratnya dulu yang Allah pengen, baru kita minta, maka insya Allah bakal apa ya? Allah bakal berikan apa yang kita pengen. Ya, inilah redaksi versi Nabi Muhammad SAW tentang orang yang cerdas dengan orang yang bodoh seperti apa tadi. Ya, orang yang cerdas yaitu orang yang selalu menjaga dirinya ya dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dia melakukan perbuatan, tapi perbuatan yang akan dibawa mati nanti untuk bekal dia. Itu namanya orang yang cerdas. Tapi sebaliknya orang yang bodoh, orang yang pendiam itu siapa tuh? Orang yang lemah. Orang yang selalu mengikuti ya keinginan hawa nafsunya, ya, tapi mengharap sesuatu kepada Allah, tamanni namanya. Ya, kan dalam uslub ya ilmu nahwu itu kan uslub permintaan itu ada dua, ada tamanni, ada taroji. Ya, kalau tamanni itu suatu keinginan yang nggak mungkin dikasih Allah. Ya, tapi kalau taroji bisa. Ya, itu. Kenapa tamanni nggak mungkin? Karena nggak pas. Ya, pengen masuk surga, ibadah kagak. Itu namanya tamanni. Ya, pengen kaya, usaha kerja nggak mau. Ya, tapi kalau taroji, kita ingin sesuatu, kita imbangi dengan ikhtiar. Ya, pengen jadi orang alim, belajar yang rajin. Pengen jadi orang yang berhasil apa tuh? Berusaha, ikhtiar. Ya, itu namanya taroji. Ya, keinginan yang insya Allah bakal kasih. Ya, kalau bahasa kita tamanni itu ngayal. Ya, menghayal pengen jadi orang kaya, menghayal pagi-pagi gini. Ya, tuh. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Hanya menghayal, pengen, tapi tidak diimbangi dengan apa? Dengan sesuatu yang menjadi syarat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, dia pengen berhasil dunia, harus dengan apa? Ilmu, harus dengan amal soleh yang baik. Ya, dia sadar dunia ini adalah merupakan apa? Merupakan ya mazra'ah, merupakan ladang kita untuk menuju apa? Menuju negeri akhirat. Ya, itu. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun, dan dia berkata hadis ini adalah hadisnya hasan. Ya. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wa ghairuhu minal ulama, ya, dan ulama yang lain mengatakan makna dana nafsahu hasabaha. Ya, jadi yang dimaksud dengan dana nafsahu, menjaga dirinya itu selalu apa? Hasabaha. Apa itu hasabaha? Selalu introspeksi. Ya, introspeksi. Ya, introspeksi terhadap amal yang udah dikerjain, amal yang bakal dia dikerjain. Ya Pak, kita introspeksi dong Pak, sekali-kali Pak. Introspeksi setiap seminggu sekali aja. Ya, ini dalam 1 minggu ini kira-kira amal yang gue lakuin diterima sama Allah pegang gak ya? Ya, jadi kita sadar. Ya, kayak orang pengen pinter Pak, Nabi bilang kan apa tuh? Orang yang kalau mau pinter itu dia harus tahu dalam 1 hari harus dapat ilmu. Ya, sehari dia nggak dapat ilmu, dia akan merasa orang yang paling rugi. Ya, lah kita bisa nggak dalam 1 minggu, 1 hari kita nggak melakukan amal soleh, kita merasa rugi, bisa nggak? Ya, susah kita. Ya, udah pokoknya gue beramal, urusan terima itu urusan Allah, dah. Jangan begitu. Ya, kita namanya hidup itu punya apa? Punya apa itu? Punya satu target. Ya, kita punya tujuan Pak. Pak, kita masuk surga bukan karena amal kita yang banyak loh Pak. Ya, tuh Allah sudah katakan, Allah melihat amal seseorang itu bukan banyaknya, tapi apanya? Kualitasnya. Ya, ayyukum ahsanu amalan, kan ayatnya begitu. Ya, agar aku menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan aksaru amalan, yang paling banyak amalnya, bukan. Ya, amal banyak tapi ya pelanggarannya lebih banyak. Maksudnya begitu Pak. Apa artinya? Dia beramal tapi punya sifat riya, ya, tapi suka apa riba. Ya, tuh kita yang sulit kan Pak itu adalah menjaga. Berbuat beramal gampang, tapi menjaga kualitas amal itu yang susah.
Ya, kita membangun sesuatu mudah, tapi yang lebih susah adalah apa? Menjaganya. Ya, setahun kita udah puasa, sebulan kita puasa Ramadan penuh, ya, kita ada cuci diri kita, nafsu kita dengan apa? Dengan berbagai amal soleh. Baru sehari 2 hari Lebaran udah maksiat lagi. Ya, itu namanya kita bisa berbuat tapi nggak bisa menjaganya. Bangun rumah mewah gampang, Pak. Yang susah apanya? Perawatannya. Ya, paling susah itu, Pak. Ya, kita berbakti gampang, menjaganya. Arti menjaga itu kita bisa mungkin bakti yang orang tua. Dan nanti generasi kita ini kira-kira bisa nggak anak cucu kita? Ya, itu arti kita jaga nih yang kayak gini nih, biar menjadi sesuatu yang tertanam ya dalam diri anak cucu kita itu. Artinya dia bisa melakukan kebaikan seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Tuh, ya, tentunya itu yang akan menjadi apa? Buah hasil yang akan membawa kebahagiaan buat kita, bukan saja di dunia, akan tetapi kelak di akhirat nanti. Karena dia sadar apa? Dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bab yang sedang kita pelajari. Dia bisa menjaga dirinya karena dia sadar Allah itu selalu mengawasinya. Ya, kalau dia selalu bermaksiat, berarti itu orang apa ya? Enggak sadar kalau dia diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah satu hadis, ya, hadis yang ke-7 dari babul muraqabah, ya. Saya kira satu hadis dulu ini kita baca, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita Sabtu yang akan datang, hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9. Ya, ini tinggal 2 hadis lagi, ya, yang bisa kita baca dari babul muraqabah. Ya, pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke dalam bab yang ketiga, ya, yaitu bab apa itu? Babut taubah, at-taqwa, ya, babut taqwa, ya, itu bab yang berikutnya. Insyaallah Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, ketika kita bisa menanam benih-benih kebaikan yang akan kita, ya, bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.